Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Terperangkap di Alam Gaib Gunung Merbabu Part 2. Kelanjutan kisah ini kita akan menceritakan berdasarkan sudut pandang dari Fitri, Irul, dan Ibu Fitri yang ditulis oleh Fidi Muhammad. Dan sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Tahun 2016 adalah tahun kelulusan Fitri. Setelah kurang lebih 4 tahun, dia bergelut di bangku kuliah. Untuk merayakan kelulusannya, dia mempunyai rencana untuk mendaki gunung, dan gunung yang ingin didaki yaitu Gunung Merbabu. Kenapa harus mendaki gunung? Karena Fitri ini sudah ketagihan dengan ketinggian. Setelah sebelumnya, dia diajak kakak sepupunya mendaki ke Gunung Sindro Sumbing. Kakak sepupunya itu adalah Irul. Fitri dan Irul memang dekat. Bisa dibilang mereka ini saudara rasa pacar. Mereka tinggal di sebuah perumahan yang ada di kota Magelang, dan tempat tinggalnya itu sangat berdekatan. Beberapa minggu setelah wisuda, Fitri mengajak Irul untuk mendaki gunung. Dan tanpa keberatan, Irul menurutinya, tapi dengan syarat dia harus izin dulu ke orang tuanya. Di rumah, Fitri lebih akrab sama ibunya dibanding ayahnya. Mungkin karena mereka sama-sama wanita, jadi bisa lebih terbuka. Di sisi lain, ayah Fitri juga jarang di rumah. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Rumah yang cukup besar dan terbilang mewah. Di rumah, dia hanya tinggal dengan kedua orang tuanya dan satu pembantu rumah tangga. Fitri yang bisa dibilang jarang ada kesempatan untuk main keluar rumah, mendatangi ibunya untuk meminta izin. Bu, Fitri mau mendaki ke gunung sama Mas Irul, boleh ya? Aduh nak, Bu ya jangan main-main ke gunung lagi, jawab ibu. Bu sama Mas Irul kok Bu, boleh ya? Nanti kalau Fitri udah dapat pekerjaan gak lagi deh, ucap Fitri. Ya udah, ibu kasih izin, tapi jangan lebih dari 2 hari perginya, jawab ibu. Fitri merasa sangat senang karena sudah diizinkan. Dia lekas menghubungi Irul dan memberitahukan kalau ibu sudah mengizinkan. Mendengar itu, Irul segera menentukan hari untuk berangkat ke Gunung Merbabu. Sambil menunggu Irul menentukan hari, Fitri menghubungi teman dekatnya untuk diajak mendaki. Sebut saja teman itu adalah Aulia. Tanpa keberatan, Aulia menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya, Irul memberitahu Fitri untuk mendakinya 3 hari ke depan. Dan Irul juga memberitahukan pada Fitri kalau dia juga bersama satu temannya. Sebut saja temannya Irul itu adalah Bilal. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Mereka semua berkumpul di rumah Irul. Setelah semuanya sudah berkumpul, mereka menuju ke rumah Fitri dan berangkat dengan menggunakan mobil milik ayah Fitri. Sebelum berangkat, Ibu Fitri berpesan pada Irul untuk menjaga Fitri selama berada di gunung dan jangan lebih dari 2 hari. Kenapa ibunya Fitri memberi waktu 2 hari? Karena 2 hari ke depan ayahnya Fitri pulang dari luar kota. Di situ satu persatu dari mereka bersalaman dan mencium tangan ibunya Fitri untuk pamit berangkat. Mobil dikemudikan oleh Irul. Di perjalanan, Irul memberitahu mereka bahwa jalur yang akan dilalui nanti adalah jalur via Swanting. Alasan Irul mengajak mereka melalui jalur ini karena setahu Irul, jalur via Swanting ini baru saja dibuka. Sekalian, dia ingin mencoba jalur baru. Di pertengahan jalan, tiba-tiba Fitri merasakan kram di bagian perutnya. Lalu dia mengajak Irul mampir ke sebuah minimarket untuk ke toilet sekalian membeli perbekalan. Di minimarket itu,
Fitri mengajak Lia ke toilet, sedangkan Irul dan Bilal membeli perlengkapan logistik. Setelah selesai dengan semua itu, mereka kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos pendaftaran Gunung Merbabu via Swanting pada pukul 8 pagi. Sampai di situ, Irul segera mengurus pendaftaran. Setelah itu, mereka melakukan briefing dengan petugas. Di dalam briefingnya itu, petugas memberi arahan pada mereka tentang jalur ini, bahwasanya masih banyak jalur yang masih rimbun dan mereka harus berhati-hati. Setelah melakukan briefing, mereka menuju ke pintu hutan menggunakan jasa ojek. Sesampainya di pintu hutan, Irul memberi arahan pada mereka kalau selama perjalanan nanti jangan ada yang terpisah dari rombongan, mengingat jalur ini masih terbilang baru. Setelah itu, mereka berdiri melingkar untuk berdoa dan pendakian dimulai pada pukul 9 pagi. Perjalanan dipimpin oleh Irul yang berjalan di depan sebagai leader dan Bilal di belakang bagi sweeper. Singkat cerita, sampailah mereka di pos peristirahatan pertama. Di sini mereka berhenti sebentar untuk sekedar minum. Setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos peristirahatan selanjutnya. Karena jalur ini masih terbilang baru dibuka, mereka berjalan sambil sesekali menebas semak-semak yang menghalangi jalan. Sambil berjalan itu, mereka saling mengobrol membahas jalur yang akan dilewati ini. "Mas, nanti campnya di mana?" tanya Fitri pada Irul. "Kalau menurut petugas camp, idealnya di pos 3. Jadi kita camp di sana aja," jawab Irul. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 pada pukul 12 siang. Di sini, mereka memutuskan untuk memasak makanan ringan untuk mengisi perut yang sudah mulai keroncongan. Sambil memasak itu, sesekali Bilal menggoda Aulia, karena Aulia ini terlihat cukup lucu, karena dia tidak bisa mengucapkan huruf R. Dia kalau memanggil Irul, yaitu Mas Ilul, dan kalau memanggil Fitri, yaitu Fitri. Dan itu terdengar lucu saja. Setelah masakan sudah matang, mereka makan. Setelah selesai makan, mereka nyantai-nyantai dulu sambil ngopi. "Lul, minta rokoknya Lul," ucap Bilal menirukan gaya bicara Aulia. Mendengar itu, mereka semua tertawa dan tanpa disadari ternyata Aulia bisa membuat mereka semakin akrab. Setelah puas beristirahat di pos 2, perjalanan kembali dilanjutkan. Di perjalanan menuju ke pos 3 ini, terlihat Fitri sudah kelelahan. Jalannya semakin lama semakin pelan, karena Fitri merasa ada yang memberatkan langkahnya. Fitri yang menganggap ini wajar, karena memang ini adalah jalur baru, dan dia berusaha untuk tetap kuat. Melihat keadaan Fitri, Irul bertanya, "Fit, sehat?" Dia menjawab, "Capek mas, berat banget." Sesampainya di area lembah Manding, Irul mengajak yang lain untuk istirahat dulu. Di sisi lain, Irul sendiri juga merasakan hal yang sama dengan Fitri. Kurang lebih 15 menit istirahat. Mereka lanjut berjalan lagi dan istirahat lagi di area hutan Manding. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka sampai di pos 3, tepatnya menjelang sore. Sesampainya di pos 3, rasa lelah yang tadi dirasakan selama pendakian itu hilang setelah melihat pemandangan sekitar yang luar biasa indahnya. Kemudian mereka mendirikan 2 tenda yang berkapasitas 4 orang. Setelah itu, mereka lanjut menikmati pemandangan sunrise sambil ngemil logistik. Malam ini, mereka memutuskan untuk bermalam di pos 3 sebelum lanjut ke puncak besok. Malam itu, mereka membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh, karena malam itu suhunya cukup dingin. Mereka ngobrolin pengalaman hidupnya masing-masing, hingga tidak terasa, lama-kelamaan mereka mulai merasa mengantuk, dan memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Tenda 1 ditempati Irul dan Bilal, sedangkan tenda kedua ditempati Fitri dan Lia.
Sudut pandang Fitri. Tidak lama setelah tidur, Fitri ini bermimpi aneh. Tiba-tiba dia ini sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya dia tidak tahu. Di tempat ini, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Fitri dan memberitahunya agar segera meninggalkan tempat ini, karena sebentar lagi akan ada orang yang membawa bencana. Spontan, Fitri langsung lari meninggalkan tempat tersebut untuk pulang. Di perjalanan pulang, ternyata Fitri menjumpai beberapa kepulan asap hitam yang menghalangi perjalanannya. Lalu, Fitri berinisiatif untuk mengambil jalan lain, yaitu ke hutan, dengan tujuan agar dia terhindar dari kepulan asap hitam tersebut. Masuklah Fitri ke dalam hutan. Ternyata, di dalam hutan itu juga banyak orang lain yang tujuannya sama dengan Fitri. Dan di dalam hutan itu, Fitri menjumpai jalan yang sangat curam dan dipenuhi aliran air kecil. Fitri dan beberapa orang lain berinisiatif untuk menuruni jalanan yang curam itu. Sesampainya di bawah, ternyata juga sudah banyak orang yang sedang berkerumun. Lalu Fitri berlari hingga akhirnya dia sampai ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, ternyata dia sudah ditunggu oleh sosok hitam, besar, dan matanya lebar. Sosok itu sedang berdiri tepat di belakang rumahnya. Melihat sosok hitam dan besar itu, Fitri ketakutan dan teriak. Lalu sayup-sayup dia mendengarkan suara Aulia. Fit, bangun Fit, kamu mimpi apa? Fit. Ternyata teriakannya itu membuat Aulia yang sedang tidur di sebelahnya terbangun. Aku habis mimpi gak enak Aulia, ucap Fitri pada Aulia. Mimpi apa emangnya? Tanya Aulia. Mimpi itu aneh dan panjang banget, jelas Fitri. Kemudian Aulia meminta Fitri agar berdoa, semoga itu hanyalah bunga tidur. Mereka kembali melanjutkan tidurnya dan singkat cerita, pagi pun tiba. Merasa kalau di dalam tenda ini suhunya panas, mereka pun terbangun. Bangun-bangun, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9. Setelah bangun itu, mereka tergesa-gesa, mengingat jadwal summitnya kesiangan. Pagi itu, mereka sarapan seadanya, karena tidak sempat memasak. Setelah makan beberapa roti, mereka lekas berjalan menuju ke puncak. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Tringgulasi Gunung Merbabu pada jam 12 siang. Di puncak, mereka sangat senang, walaupun perutnya terasa sedikit lapar, karena tadi belum sempat sarapan. Di puncak terlihat cukup banyak pendaki lain yang sedang sibuk mengabadikan momennya. Mereka, pendaki yang ada di puncak itu, mendakinya via jalur lain, karena di jalur Swanting, mereka tidak menjumpai pendaki lain. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun. Di perjalanan turun, tepatnya setelah puncak Swanting, Aulia yang berjalan di barisan 3, tiba-tiba kakinya tergilir hingga hampir terperosok ke dalam lembah. Untungnya, dengan sigap Bilal langsung memberi pertolongan, karena kalau tidak, bisa-bisa Aulia sudah tergelinding ke dalam lembah. Dengan cekatan, mereka semua memberi Aulia pertolongan, dan Aulia menjelaskan kalau badannya ini gemetar, karena tadi belum sempat sarapan. Maka dari itu, dia tidak bisa mengendalikan langkah kakinya. Mereka kemudian menggandeng Aulia menuju kembali ke pos 3. Sesampainya di pos 3, kurang lebih pukul setengah 3 sore, mereka mengobati kakinya Aulia yang waktu itu sedang tergilir. Sambil menunggu keadaan Aulia membaik, mereka memasak makanan untuk makan. Karena sejak tadi pagi, mereka belum makan nasi sama sekali. Akhirnya, masakan pun matang dan mereka makan. Setelah makan, Bilal memberi usul agar bermalam lagi di sini. Di sisi lain, keadaan Aulia juga belum sepenuhnya membaik, karena mengingat dia sudah janji pada ibunya Fitri untuk perginya ini cuma 2 hari. Jadi, mau tidak mau hari ini mereka harus sudah turun. Di situ, mereka berdiskusi hingga akhirnya mereka memaksakan turun hari ini juga. Perjalanan turun dimulai pada pukul 5 sore. Di perjalanan turun,
mereka bergantian menggandeng Aulia, yang waktu itu kondisi kakinya belum sepenuhnya pulih. Jadi, jalan turun mereka ini sangat pelan untuk mengimbangi langkah kakinya Aulia. Singkat cerita, sampailah mereka di area Lembah Manding sekitar pukul 6:30 malam. Sesampainya di situ, mereka memutuskan untuk istirahat. Nah, ketika sedang istirahat di Lembah Manding, tiba-tiba Fitri mencium bau yang sangat wangi, seperti bau wangi bunga melati, dan itu sangat menyengat hingga membuat Fitri merasa pusing. Belum sempat dia memberitahukan bau wangi itu pada yang lain, tiba-tiba pandangannya ini buram dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sadar-sadar, tiba-tiba dia sedang berada di sebuah ruangan yang sangat kumuh. Dinding dari ruangan itu penuh dengan lumut, dan posisinya itu sedang berada di dalam jeruji. Di sini, Fitri merasa bingung dia ini berada di mana. Dia mendekati jeruji yang mengurungnya itu dan sambil teriak minta tolong. Tapi tidak ada satu orang pun yang mendengarkan teriakan Fitri bahkan menolongnya. Tempat Fitri terkurung itu seperti di dalam gua yang sangat suram. Karena tidak ada yang menolongnya, Fitri terduduk lemas sambil menangis. Tidak lama kemudian, terdengar ada suara langkah kaki yang datang. Mendengar itu, Fitri sedikit lega, karena mungkin ada orang yang akan menolongnya. Betapa terkejutnya Fitri. Ternyata yang datang itu bukan orang yang akan menolongnya, melainkan sosok hitam besar dan matanya lebar. Dia datang untuk memberi Fitri makan. Melihat sosok itu, Fitri ketakutan. Dia memposisikan dirinya di pojok ruangan tempat dia dikurung. Lalu sosok itu melemparkan beberapa buah-buahan ke dalam jeruji. Setelah itu dia pergi. Awalnya Fitri tidak berani makan buah-buahan itu, tapi hingga akhirnya rasa lapar mengalahkan rasa takutnya. Hari-hari dilalui Fitri seperti itu. Seringkali dia teriak minta tolong, meskipun tidak ada yang respon. Termerenung, sedih, dan ingin pulang. Hingga pada suatu ketika, dia mendengar ada suara orang yang memanggil namanya. Tapi Fitri menganggapnya itu hanya makhluk lain jenis sosok hitam yang besar tadi, yang sengaja menggodanya. Datanglah orang yang memanggilnya itu. "Kamu Fitri bukan?" tanya orang itu. Mendengar itu, Fitri kaget. Kok orang ini tahu namanya? Lalu dia menjawab, "Benar, kamu kok tahu?" "Aku juga nggak tahu. Tadi aku sama kakakmu yang katanya mau bebasin kamu, tapi tiba-tiba ada di sini," jelas Abi. Mendengar itu, Fitri sedikit lega. Lalu dia meminta tolong pada orang itu untuk membantunya keluar dari sini. Orang itu kemudian merenggangkan jeruji yang mengurung Fitri. Melihat orang itu merenggangkan jeruji dengan mudah, Fitri heran. Besi sekuat itu bisa direnggangkan dengan mudah. Sudut pandang Irul. Melihat Fitri yang tiba-tiba pingsan, mereka semua panik, terutama Irul. Dia segera memberi pertolongan pada Fitri. Beberapa kali dia menumpuk kedua pipinya Fitri sambil memanggil-manggil namanya, tapi tidak ada respon. Irul mengira Fitri pingsan karena kecapean. Tidak lama setelah itu, akhirnya Fitri sadar. Fit, kamu nggak apa-apa?" Fitri hanya menggelengkan kepalanya dan lekas berdiri dengan tegap. Melihat Fitri yang sepertinya tidak apa-apa, Irul merasa lega. Lalu dia mengajak yang lain untuk lanjut perjalanan turun. Di perjalanan turun, Fitri ini terlihat beda dari sebelumnya. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulutnya. Merasa kalau ini aneh, Irul bertanya pada Fitri, karena mungkin dia kecapean. Tapi Fitri hanya membalas dengan menggelengkan kepala. Jadi, selama ditanya itu, responnya Fitri hanya mengangguk dan menggelengkan kepalanya saja. Singkat cerita, sampailah mereka kembali ke base camp pada pukul 8.30 malam. Tanpa lama-lama lagi, mereka langsung berkendara pulang. Selama di perjalanan pulang,
Fitri ini masih diam, tidak mengucap satu kata pun. Sesampai di rumah Fitri, Irul langsung memarkirkan mobil di garasi. Setelah itu, mereka menuju ke rumahnya Irul, kecuali Fitri. Dia langsung masuk ke dalam rumah, masih tanpa mengucapkan satu kata pun. Sampai di sini, Irul masih belum ada rasa curiga, karena dia menganggap mungkin Fitri sudah kecapean. Makanya dia nggak ngomong sama sekali. Di rumahnya Irul, mereka bersih-bersih badan dan Aulia memberitahukan sesuatu pada mereka, bahwasanya selama pendakian kemarin Fitri ini sedang dalam keadaan haid. Tapi dia tidak berani bilang pada yang lain, karena takutnya pendakiannya dibatalkan hanya karena itu. Mendengar itu, Irul kaget, tapi itu tidak menjadi masalah, karena sekarang mereka sudah kembali pulang dengan selamat. Malam itu Aulia pulang diantar Bilal. Setelah mengantar Aulia pulang, Bilal kembali ke rumahnya Irul untuk bermalam di sana. Malam itu, mereka membicarakan tentang pendakiannya tadi. Dan ternyata, Bilal merasakan ada yang aneh dengan Fitri. Karena sejak turun tadi, dia tidak berkata apapun. Irul pun menjelaskan pada Bilal kalau mungkin Fitri sedang kecapean. Karena setahu Irul, Fitri kalau capek ya kayak gitu. Akhirnya oke lah, mereka menyatakan pendakian ini sukses. Sudut pandang Ibu Fitri. Mendengar ada mobil yang berhenti di depan rumah, ibunya Fitri lekas membukakan pintu, karena mungkin itu adalah Fitri yang baru pulang. Setelah pintu dibuka, ternyata benar. Tanpa bersalaman dengan ibu, Fitri langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar. Melihat itu, ibunya Fitri heran, karena tidak biasanya Fitri seperti itu. Sang ibu kemudian menyusul Fitri ke kamar, tapi kamarnya itu dikunci. Fitri, mandi dulu nak, habis itu baru istirahat. Tapi tidak ada respon dari Fitri. Sang ibu pun membiarkannya. Dia mungkin menganggap mungkin sudah tidur karena kecapean. Keesokan harinya, ayahnya Fitri pulang dari luar kota. Di rumah, sang ayah menanyakan keberadaan Fitri. "Di mana Fitri, Bu? Kok tumben gak nyambut ayah?" "Dia belum bangun, Pak. Masih capek mungkin. Semalam baru pulang dari naik gunung." "Naik gunung? Sama siapa, Bu?" "Sama Irul dan teman-temannya." Ayah kemudian istirahat ke dalam kamar. Siang harinya, sang ibu sudah menyiapkan makanan di meja makan untuk makan siang bersama. Dan siang itu, Fitri belum juga bangun dari tidurnya. Sang ayah berinisiatif untuk membangunkan Fitri. Dia mengetuk pintu kamarnya Fitri sambil mengajaknya makan. Fitri membukakan pintu dan tanpa menghiraukan ayahnya, Fitri langsung berjalan ke meja makan. Melihat Fitri yang seperti itu, sang ayah bingung, karena tidak biasanya Fitri seperti ini. Sang ayah kemudian menyusul Fitri ke meja makan, yang di situ sudah ada sang ibu yang sedang menyiapkan makanan. Melihat Fitri yang masih berpakaian seperti semalam, sang ibu menegurnya. "Ya ampun Fitri, belum mandi kamu. Mandi dulu sana, kalian ganti bajunya." Fitri hanya merespon dengan menggelengkan kepalanya. Lalu sang ayah menyela pembicaraan mereka berdua. "Udah Bu, biarin. Yang penting sekarang kita makan dulu. Ayah sudah lapar." Akhirnya ya udahlah. Sang ibu membiarkan Fitri dalam kondisi seperti itu. Kemudian mereka makan. Ketika sedang makan, Fitri ini terlihat aneh. Tidak biasanya Fitri makan selahap ini. Seakan-akan Fitri ini sudah tidak makan beberapa hari. Melihat itu, sang ayah bertanya, "Pelan-pelan makannya, Nak." "Oh iya, katanya semalam habis naik gunung. Gimana, seru?" Lanjut sang ayah. Fitri hanya merespon dengan menggunakan kepala sambil terus makan dengan lahap. Karena ada yang aneh dengan Fitri, ayah dan ibu saling menatap heran.
Setelah selesai makan, Fitri langsung bergerak meninggalkan meja makan dan langsung kembali ke dalam kamar tanpa pamit dan tanpa minum air. Kedua orang tuanya Fitri semakin heran dibuatnya. Tapi mereka masih menganggap mungkin Fitri ini masih kecapean, atau mungkin dia sedang ada masalah dengan temannya. Singkat cerita, sore pun tiba. Sore itu terlihat Fitri keluar dari kamar dan menuju ke kamar mandi. Sang ibu menganggap mungkin Fitri akan mandi, tapi sudah hampir masuk waktu maghrib. Fitri tidak juga keluar dari kamar mandi. Karena penasaran, ibunya Fitri menyusulnya ke kamar mandi. Dibukalah pintu kamar mandi itu, yang kebetulan tidak dikunci. Ternyata di dalam kamar mandi itu, Fitri tidak mandi, melainkan merendam kepalanya di dalam bak mandi. Spontan, ibunya Fitri kaget melihatnya. Dia berteriak memanggil ayah, sambil berusaha menarik tubuh Fitri dari pinggir bak mandi. Tidak lama kemudian, sang ayah tiba di kamar mandi dan ikut membantu menarik badannya Fitri. Terlihat Fitri ini sedang menangis terseduh-seduh. Lalu sang ayah menggandeng Fitri dan duduk di ruang tengah untuk menanyakan apa yang terjadi padanya. Ketika ditanya, Fitri yang tadinya menangis sekarang tiba-tiba tertawa dan suaranya itu lain dari suara Fitri, seperti suara kuntilanak. "Bu, Fitri kenapa ini?" tanya ayah pada sang ibu. "Gak tahu ya, tahu-tahu dia berada di kamar mandi dalam kondisi seperti itu," jawab sang ibu. "Coba tanya ke Irul, mungkin dia tahu," pinta sang ayah. Sang ibu kemudian pergi ke rumahnya Irul untuk menanyakannya. Belum sampai Irul datang ke rumahnya Fitri, terlihat Fitri ini sedang lari ke jalan raya dan dikejar oleh sang ayah. Melihat itu, Irul pun bergegas ikut lari menyusul Fitri. Sesampainya di pinggir jalan raya, terlihat ada sebuah mobil truk yang melaju sangat cepat dan akan menabrak Fitri. Untungnya, dengan sigap sang ayah langsung menarik tubuh Fitri dari pinggir jalan sehingga Fitri tidak jadi tertabrak. Dan ada yang aneh dengan truk yang menabrak Fitri. Menurut Irul yang masih ada di belakang, ternyata truk yang akan menabrak Fitri itu tidak ada yang mengemudikan, alias kosong. Truknya berjalan sendiri dan lampu truknya tidak menyala. Sang ayah kemudian menggendong Fitri kembali ke dalam rumah yang dibantu oleh ibunya. Sesampainya di depan rumah, tanpa disengaja, ibunya Fitri melihat ke arah lantai 2 rumahnya. Di situ terlihat ada seorang yang mondar-mandir di balik jendela gorden, dan itu hanya terlihat bayangannya. Ibunya Fitri tidak ingin berpikir aneh-aneh dulu. Mungkin yang mondar-mandir itu adalah pembantunya, meskipun sebenarnya kamar pembantunya ini ada di lantai bawah. Sesampainya di rumah, sang ayah menidurkan Fitri yang dalam keadaan tidak sadar di sofa ruang tamu. "Kenapa ini tadi ya?" tanya sang ibu. "Nggak tahu, tiba-tiba dia lari keluar dan ayah langsung mengejarnya," jawab sang ayah. "Sebenarnya dari pulang semalam dia sudah aneh. Dia lebih diam, tidak banyak bicara," sahut Irul. "Emangnya apa yang terjadi pada Fitri, Irul?" tanya ayah. "Saya juga nggak tahu, Om," jawab Irul. Ketika sedang sibuk membahas soal itu, tiba-tiba Fitri terbangkit dari tidurnya dan langsung lari ke lantai 2. Spontan, mereka semua ikut mengejarnya. Tapi keberuntungan tidak memihak pada Fitri. Dia loncat dari lantai 2 hingga tidak sadarkan diri. Fitri langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Beberapa hari setelah itu, dokter menyatakan kalau keadaan Fitri ini koma akibat kejadian malam itu. Singkat cerita, sudah hampir 2 tahun keadaan Fitri seperti itu. Hingga pada suatu ketika, ada satu rombongan pendaki temannya itu yang datang ke rumah sakit yang menyatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Fitri di gunung. Setelah mendengar penjelasan dari rombongan pendaki itu, ibunya Fitri berinisiatif untuk menanyakan hal ini kepada orang pintar.
Pergilah sang ibu ke orang pintar tersebut dan menjelaskan semuanya. Menurut orang pintar itu, sakit yang dialami Fitri ini memang bukan karena medis, melainkan karena hal gaib. Yang ada di tubuh Fitri selama itu ternyata bukan Fitri yang sebenarnya, melainkan sosok kuntilanak yang menguasai raganya Fitri dan menginginkan Fitri mati. Kalau sosok yang menguasai raga Fitri itu adalah kuntilanak, lalu di mana jiwa Fitri berada? Menurut orang pintar itu, jiwanya Fitri sedang terperangkap di alam gaib, tempat terakhir ia pergi ke gunung. Dan korin Fitri sempat menemui Abi untuk menyampaikan pesan bahwasanya dia ini butuh pertolongan untuk mengeluarkannya dari alam gaib. Ibunya Fitri bertanya, bagaimana caranya agar jiwa Fitri bisa terbebas dari alam gaib. Menurut orang pintar itu, yang bisa menyelamatkan jiwa Fitri dari sana hanya orang yang pernah berkomunikasi dengan korinnya itu, yaitu Abi. Di sisi lain, Abi mempunyai kodam, pendamping dari keturunan yang bisa membebaskan jiwanya Fitri dari sana. Maka dari itu, ibunya Fitri meminta Irul untuk mengajak Abi pergi mendaki ke Gunung Merbabu, sesuai arahan dari orang pintar itu. Singkat cerita, akhirnya Abi bisa membebaskan jiwa Fitri dari alam sana. Hingga sekarang Fitri bisa hidup normal dan menikah dengan Abi, serta dikaruniai satu orang anak laki-laki dan hidup bahagia.